di sini. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini adik-adik. Ayo kita siapkan hati kita. Duduk dengan yang manis. Duduk dengan yang tertib. Tangannya dilipat. Kita berdoa sama-sama ya sayang ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami mau memulai ibadah kami. Kami percaya Tuhan yang menyertai kami, melindungi kami, dan kami mau beri yang terbaik untuk pagi hari ini. Terima kasih Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita menaikkan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan, seperti biasa Kak Tiara mau ajak adik-adik untuk yel-yel sekolah minggu dulu. Karena sekolah minggu kita punya moto dan punya visi misi. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri, tidak malas-malasan. Karena Kak Tiara percaya semuanya sudah sarapan, semuanya sudah mandi, sudah ganteng, sudah cantik-cantik semua. Oke? Sama-sama dengan Kak Tiara ya. Oke? Laskar Kristus, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, uy, uy, uy. Oke. Beri tepuk tangan buat kita semua. Apa moto sekolah minggu kita? Aku harus berbuah supaya sampai ke surga. Rajin ke sekolah minggu. Rajin baca Alkitab. Melakukan firman Tuhan. Semangat memuji dan menyembah Tuhan. Kak Tiara percaya adik-adik sudah hafal dan sudah mengingat moto sekolah minggu kita. Oke adik-adik, karena kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Mari sama-sama kita bernyanyi, aku bisa, karena bersama Tuhan kita pasti bisa. percaya bersama Tuhan kita mampu melakukan perkara yang kecil maupun perkara yang besar.
Oke adik-adik yang luar biasa, kita naikkan pujian lagi, menyatakan kalau kita bangga menjadi anak Tuhan. Ya, kita nyanyikan sama-sama ya sayang ya. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh malas. Malas, 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 itu dosa. Malas, 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 itu dosa. Malas, 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 itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh malas. Sekali lagi, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan harus selalu rajin. Rajin, 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 itu saya. Rajin, 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 itu saya. Rajin, 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 itu saya. Saya selalu jadi anak rajin. Ya kan anak-anak Tuhan yang luar biasa, kita bangga menjadi anak Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Yesus adalah orang tua yang terbaik dalam hidup kita, yang akan mengajari kita, membimbing kita, menuntun kita menuju jalannya yang terang. Jadi adik-adik jangan pernah takut. Tuhan sudah memberikan potensi yang luar biasa dalam hidup adik-adik. Sudah memberikan talenta yang luar biasa. Tinggal kita mengasahnya lagi. Tinggal kita mengubahnya lagi dalam hidup kita. Adik-adik yang baik, silakan duduk, siapkan hatimu. Kita mau dengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Kita harus belajar memiliki sikap yang taat, yang baik, yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebelum itu mari tundukkan kepalamu adikku yang sayang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik. Sebentar kami mau mendengarkan surat cintamu dalam hidup kami. Biar kami boleh mendengarkan, sehingga menjadi rema kami Tuhan, dan kami boleh bersama dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari adik-adikku yang baik, yang cantik dan ganteng, kita sama-sama belajar lagu ini. Dan karena Kak Tiara percaya kalian sudah tahu lagu ini, kita mau buka pintu hati kita untuk Tuhan. Di masa yang sulit saat ini, mungkin adik-adik terbiasa pergi ke mall, mungkin adik-adik biasa jalan-jalan, mungkin adik-adik biasa pergi ke rumah keluarga. Tapi untuk saat ini kita diajarkan untuk menguasai hidup kita, menguasai diri kita, menguasai seluruh kehidupan kita, untuk kita berdiam di dalam rumah. Bukan hanya sekedar berdiam diri dalam rumah, tetapi kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan suara hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau bagi kita. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganku ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu.
bagian ini kembali dari awal ya adik-adikku sayang. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku jiwaku. Jiwaku reus kepadamu, Engkaulah naunganku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Adik-adikku yang baik, kita belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan karena engkau masih kecil. Kak, aku masih kecil, aku tidak bisa apa-apa. Tapi percayalah adik-adikku, bersama Tuhan kita bisa melakukan perkara yang besar. Bersama Tuhan kita melakukan perkara yang besar. Jangan takut, jangan ragu. Apapun keadaanmu saat ini, apapun proses yang kau alami saat ini, dengarkan baik-baik adik-adikku yang luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan Yesus tidak pernah menjauhkanmu dari hidupnya. Tetapi Dia berkata, hai anak-anakku yang luar biasa, datanglah padaku. Aku akan memberikan engkau berupa berbagai-bagai talenta kepadamu. Tergantung bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kita adik-adik. Ayo, berkaryalah buat Tuhan. Apa karyaku Kak Tiara? Lakukan yang terbaik. Baca Alkitab, berdoa, mendengarkan perintah orang tua, menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang baik, anak yang melakukan kebaikan dalam hidupnya. Ayo adik-adikku yang luar biasa, jangan pernah takut dengan keadaan ini, karena bersama Tuhan kita pasti bisa. Ayo, tanamkan dalam dirimu, aku bisa, aku berharga di mata Tuhan. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu, di altarmu sekali lagi katakan, di altar, di altarmu menyembahmu. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, gimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Nah, saat ini kita ketemu lagi dengan Kakak Anto, ya. Yuk coba berdiri dulu. Ayo, semua berdiri. Ayo berdiri, ya kan? Ada yang sama kakak adiknya? Yuk, kasih tos dulu. Kasih tos. Tos sama kakak adiknya. Tos, terus apa? Senyumnya, kasih senyum yang manis. Yuk, oke? Udah semua? Oke, nah kalau seperti itu kelihatan cantik sama ganteng-ganteng semuanya. Ya, kita harus selalu bergembira dalam Tuhan, ya. Yuk, oke, sekarang silakan duduk lagi, ya kan? Kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Duduk yang manis, ya. Ayo, yang pegang makanan taruh dulu. Nggak ada yang sambil makan, nggak ada yang sambil mainan handphone, nggak ada, ya. Ayo semua duduk manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Nah, saat ini kakak mau bercerita tentang sesuatu yang sepertinya itu tidak bisa dilakukan, tapi ternyata apa? Kalau kita bergantung sama Tuhan, itu semua pasti akan bisa. Tiada yang mustahil bagi Tuhan.
Tapi saat ini adik-adik pernah dengar cerita rakyat atau dongeng nggak? Yang kalau kakak dulu sering banget dengar cerita ini, cerita rakyat ini, yaitu apa? Seekor kura-kura yang pengen bisa terbang. Bisa nggak adik-adik? Ya kan? Kura-kura yang pengen bermimpi pengen terbang, adik-adik. Nah, ini udah cerita klasik ya, tapi kakak mau ulas sedikit ya adik-adik ya, sebelum masuk firman Tuhan ya. Jadi ada seekor kura-kura ya kan, dia itu hidupnya di tepi danau adik-adik. Dia itu melihat kanan kiri, wih indah sekali. Tapi sesekali dia lihat ke atas, ih alangkah indahnya kalau saya itu bisa naik ke atas sana, terbang. Dia lihat ke samping, ada kupu-kupu yang indah, dia terbang. Ih alangkah indahnya kalau saya bisa ke atasan, terbang ke atas sana, melihat pemandangan yang luar biasa. Tapi gimana caranya ya, kata si kura-kura itu. Saya lari aja lambat, apalagi bisa terbang, nggak bisa. Saya kan nggak punya sayap. Nah, sang kura-kura termenung, murung, sedih. Dia jalan, muter-muter, ya kan. Dia berharap ada seseorang, ada yang menegur dia, yang menghibur dia. Dia udah jalan-jalan ke sini, dia nggak ada yang menegur dia, adik-adik. Sedih lagi dia. Akhirnya karena saking suntuknya, dia akhirnya nyebur ke danau, berenang ke danau itu dengan muka yang murung. Gimana adik-adik ya? Atau gimana muka murung? Adik-adik bisa buka murung? Muka yang sedih gimana? Ininya ke bawah ya, adik-adik ya, bibirnya ya. Nah, kura-kura itu seperti itu, murung. Tiba-tiba datanglah adik-adik, 2 angsa ya, di situ lagi berenang, ada angsa. Hei kura-kura, kamu ngapain wajahmu murung? Kata si angsa ini. Tahu nggak angsa, saya itu pengen banget ya kan ke atas sana itu loh, terbang ke atas sana seperti kalian, saya bisa melihat pemandangan yang indah. Tapi bagaimana mungkin, saya kan nggak punya sayap, kata kura-kura. Dan saya juga lari pun nggak kenceng, gimana bisa nyampe ke atas sana, kata kura-kura adik-adik. Akhirnya sang angsa tadi, gak usah khawatir, besok kamu akan terbang ya, tapi kamu harus menuruti perkataanku, kata si angsa ya. Besok ya kan, saya akan bawa kayu ya kan, kayu. Terus kamu tinggal gigit kayu itu. Nanti kami berdua akan mengangkat kamu ke atas sehingga kamu bisa terbang. Nah, akhirnya si kura-kura tadi, oh iya ya, bener ya, besok ya. Oke, tapi kamu harus menuruti perkataanku, kata si angsa tadi. Oke. Akhirnya serem banget nih kura-kura, langsung ke daratan lagi dia. Nyiapin, nggak bisa tidur adik-adik. Dia kan, dia bayangin gimana bisa terbang, gimana rasanya bisa melihat segala sesuatu dari angkasa. Seperti itu. Akhirnya tibalah waktu pagi hari adik-adik. 2 angsa tadi datang nyamperin kura-kura. Kura-kura, udah siap belum? Katanya. Udah, saya sangat bahagia, saya sudah pengen banget ini, ya kan? Saking sukacita, sering senengnya dia pengen terbang. Kata si angsa, tapi ingat ya kura-kura, kamu jangan lepaskan ya gigitanmu ke kayu itu. Kalau kamu lepaskan, kamu akan jatuh, kata angsa. Iya, saya janji, saya nggak akan melepaskan itu. Akhirnya siap-siap adik-adik. Kura-kura tadi di tengah, ya kan? Ada kayu seperti ini, kura-kura gigit di tengahnya kayu ini. Yang kanan kirinya si angsa tadi pakai kakinya diangkatlah kura-kura terbang ke atas, ya kan? Wih, ingat ya kura-kura, jangan lepaskan gigitanmu, kata angsa. Tapi iya, dalam hati kura-kura, saya nggak boleh melepaskan gigitan saya. Akhirnya dia naik ke atas, lihat pemandangan yang indah, sukacita sekali kura-kura. Akhirnya saya bisa merasakan terbang di angkasa, ya kan adik?
itu seneng banget. Tapi adik-adik ketika lagi asik-asik terbang gini, lewat burung gagak adik-adik. Burung gagak datang lewat pas di samping kura-kura tadi. Hebat sekali kura-kura ini, ya kan? Berani banget dia terbang sama angsa, kok nggak ada takut. Nah, akhirnya gagak nih godain adik-adik, godain kura-kura nih. Hebat sekali kura-kura, kamu bisa terbang, katanya. Kamu pasti raja dari kura-kura, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu raja dari segala kura-kura ya. Nah, karena dipuji burung gagak tadi adik-adik, apa yang terjadi? Dengan bangganya adik-adik, kura-kura itu menjawab adik-adik, iya betul, aku adalah raja kura-kura. Apa yang terjadi adik-adik? Kura-kura karena ngomong, ya kan adik-adik, dia ngelepasin kayunya tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Jatuhlah kura-kura itu tadi. Untung kura-kura itu punya tempurung adik-adik, ya kan? Jadi jatuh ke daratan lagi. Karena untung punya tempurung dan dia tidak mati. Tapi dalam hatinya penyesalannya luar biasa. Aduh, kenapa saya melepaskan kayu itu tadi? Kan pesan angsa tidak boleh melepaskan. Kalau melepaskan pasti akan jatuh. Seharusnya saya bisa menikmati pemandangan yang luar biasa lagi, yang lebih indah lagi. Akhirnya menangislah si kura-kura itu. Aduh, saya menyesal. Kenapa saya jawab si gagak itu tadi? Seharusnya saya abaikan gagak itu tadi. Seharusnya saya cuekin gagak itu tadi. Karena pujian gagak itu tadi, makanya saya jadi jatuh. Nah, dari hal ini adik-adik, ya kan? Mimpi seekor kura-kura untuk bisa terbang. Akhirnya dengan bantuan angsa dia bisa, ya kan? Tapi saat ini adik-adik, karena apa? Kesombongan dia, ya kan? Karena dipuji, ya kan? Akhirnya dia menjawab, akhirnya dia jatuh. Tapi saat ini kita akan belajar tentang tokoh di Alkitab adik-adik, yang mana yang sebenarnya dia itu tidak bisa, ya kan? Tapi karena Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Adik-adik, kita belajar dari seorang Yusuf adik-adik. Adik kenal Yusuf adik-adik? Tahu kan? Ya kan? Yusuf, ya. Nah, di dalam Kejadian 41 ayat 37 sampai 45 ya. Kakak bacakan sedikit ya adik-adik ya. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh pegawainya. Lalu berkata Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas tanahku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paena, serta memberikan Asnat anak Potifera imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul berkuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, ini adik-adik, perjalanan Yusuf itu adik-adik, tahu nggak adik-adik? Dia itu tadinya perjalanannya, kalau dilihat ada cerita dari awal ya, dia dibuang di mana adik-adik? Sumur mati sama saudara-saudaranya, ya kan? Habis itu apa yang terjadi adik? Dia diambil, dijual jadi apa adik? Budak, ya kan? Tapi yang Yusuf lakukan apa adik? Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap percaya sama Tuhan. Habis jadi budak adik-adik, dia bisa digodain, difitnah, ya kan?
Akhirnya apa? Masuk penjara. Di penjara adik-adik, dia meninggalkan Tuhan nggak? Tidak, ya kan? Dia percaya sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Tahu nggak adik-adik, di Mesir itu waktu itu kan banyak penyembahan berhala. Orang yang takut sama Tuhan tuh ya bisa cuma segelintir adik-adik. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Yusuf tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap bergantung pada Tuhan. Dia tetap percaya sama Tuhan. Dia tetap berharap sama Tuhan. Dia percaya sama mimpi-mimpinya, ya kan? Bahwasanya mimpi saya itu akan menjadi kenyataan. Dia akan menjadi berkat bagi banyak orang, adik-adik. Nah, disinilah dia tetap berharap. Di penjara dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap berserah sama Tuhan. Akhirnya suatu ketika adik-adik, ya kan, raja bermimpi dan dia bisa menafsirkannya. Ya, disitulah mulai terbalik semuanya itu. Tuhan mulai mengangkat Yusuf, ya kan adik-adik. Akhirnya dia menjadi orang kedua di tanah Mesir. Kenapa itu bisa terjadi? Karena apa adik-adik? Dia percaya sama Tuhan. Dia taat sama Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan waktu dia jatuh. Pada waktu dia di bawah, waktu dia susah, dia tidak meninggalkan Tuhan. Tapi dia tetap percaya sama Tuhan Yesus. Dan satu hal lagi adik-adik, apa yang buat dia berhasil? Ketika Yusuf itu diangkat, ya kan? Dia tidak sombong. Dia tidak memegahkan di diri, karena semua itu berasal dari Tuhan. Coba adik-adik, kalau dia sombong, seperti apa tadi cerita kakak tadi, Sakura tadi, ketika dia dipuji oleh burung gagak, dia apa adik-adik? Dia menjadi sombong, dia akhirnya jatuh. Tapi Yusuf, dia tidak jatuh pada waktu itu, ya kan? Dia tetap berpegang teguh sama Tuhan. Dia taat, dia berharap sama Tuhan. Ketika di penjara dia, Pak, saya yakin sosalkan saya akan keluar, saya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ternyata jadi kenyataan nggak jadi? Jadi kenyataan. Kalau dilihat dia itu bukan orang Mesir, tapi dia menjadi orang kedua di Mesir. Nah, ini yang luar biasa, Dede. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak bisa kita lakukan, kita bisa lakukan bersama Tuhan. Karena apa, adik-adik? Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Oke, adik-adik, percaya sama Tuhan Yesus. Bersama Yesus kita bisa melakukan perkara yang besar. Oke, ini firman Tuhan yang kakak sampaikan pagi hari ini, ya. Nah, sekarang kakak minta adik-adik, ya, adik-adik ya, adik-adik bikin cerita, ya kan? Kita kan di rumah sama orang tua kita, ya, orang tua kita. Apa yang adik-adik bisa lakukan yang membuat papa mama kita itu bisa bahagia, bisa tersenyum? Ayo, sebutkan 3 hal yang adik-adik bisa lakukan yang membuat mama papa itu bahagia, ya. Bikin videonya adik-adik, ya. Misalkan seperti ini, kakak, saya bisa melakukan ini sehingga membuat mama papaku menjadi tersenyum, membuat papaku bahagia. Adik ceritakan tuh 3 hal yang membuat papa mama kalian bahagia, ya. Nanti videonya dikirim ya adik-adik, kirim ke Kak Tiara, ya, ke handphone Kak Tiara dikirim, ya. Jadi kalian bikin video, sebutkan hal yang bisa kalian lakukan yang membuat orang tua kita bahagia, ya. Nanti kirim ke Kak Tiara, ya adik-adik. Udah jelas nonton kali ini adik-adik, ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, semua pasti bisa bersama Tuhan. Tapi ketika kita sudah melakukannya, kita jangan sombong. Ketika kita sombong, kita akan jatuh. Oke?
saat ini kita akan sebelum hati kita akan tutup dengan berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mengikuti teladan Tuhan Yusuf Tuhan, yang dia mengandalkan Engkau Tuhan. Dia tetap berharap, berserah penuh pada Engkau Tuhan, sehingga dia boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Ajar kami untuk berserah, ajar kami untuk taat, ajar kami untuk Tuhan menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Hari ini saya akan membacakan satu ayat yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya akan menyanyi lagu yang dibacakan tadi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman. God bless you. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Tuhan Yesus memberkati. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawarik 16 ayat 34. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tawarik 16 ayat 34. God opens up